Sesuai prediksi, Chelsea menang dengan 2 gol di kandang Arsenal pada Minggu malam 22 Agustus 2021. Kekalahan pasukan Mikel Arteta mengukir rekor baru. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Arsenal, mereka mengawali musim baru Liga Inggris dengan 2 kekalahan beruntun tanpa berhasil mencetak satupun gol. The Gunners kini berada pada titik terendahnya sepanjang sejarah. Lukaku menghasilkan gol pada debut keduanya. Pemain internasional Belgia Lukaku kembali ke Chelsea untuk periode kedua setelah pindah ke Everton, Manchester United, dan Inter Milan. The Blues membayar 1,92 triliun rupiah untuk mendapatkan jasa mantan pemain mereka itu. Biaya transfer 2 triliun rupiah itu membuat Lukaku yang berusia 28 tahun ini menjadi pemain termahal nomor 2 di Liga Inggris sepanjang sejarah, hanya kalah dari Jack Grealish yang didatangkan ke Manchester City dengan harga 1,96 triliun. Melawan Arsenal, Lukaku sama sekali tidak mengecewakan. Memperlihatkan performa yang menjadikannya terkenal di Liga Italia, mencetak 64 gol dalam 95 penampilan dan membantu Inter Milan meraih gelar pertamanya sejak 2010. Setelah satu periode sulit karir Lukaku di Manchester United. Lukaku mencetak gol hanya dalam waktu 14 menit saja setelah kick-off yang merupakan sentuhan ketiganya pada permainan itu. Hanya penyelamatan luar biasa dari kiper Bernd Leno yang menggagalkannya mencetak gol kedua menepis sundulan Lukaku ke arah mister gawang. Secara keseluruhan, Lukaku menyelesaikan 19 dari 20 operan melawan The Gunners dan melakoni 15 duel, lebih banyak dari pemain lain manapun. Reece James, gol kedua Chelsea. Reece James adalah pemain yang menyediakan assist bagi Lukaku saat pemain Belgia itu mencetak gol mudah dari jarak 1 atau 2 meter saja di depan gawang Bernd Leno. Sebuah colekan kecil yang membelokkan bola. James kemudian mencatatkan namanya di papan skor usai mencetak gol kedua Chelsea pada menit ke-35. Dengan kemenangan ini, maka Chelsea kini mencatatkan 2 kemenangan dari 2 laga dan poin sempurna 6. Alasan Chelsea melakukan transfer Lukaku. Musim 2020-21, Timo Werner hanya berhasil mencetak 6 gol saja di Liga Inggris meskipun memiliki expected goals (XG) sebesar 11,5. Sedangkan Lukaku berhasil mencetak 24 gol dari expected goals atau gol yang diharapkan sebesar 23,8. Sebagai sebuah tim, Chelsea mencetak 58 gol di Liga Inggris dengan tingkat konversi 10,4% dari semua peluang, jauh di bawah tingkat konversi Inter Milan sebesar 16,1% saat mereka mencetak 89 gol dalam satu musim. Lukaku terlihat mengesankan dengan kekuatan fisiknya, mampu menahan bola saat membelakangi gawang lawan, dan memberi mimpi buruk bagi bek Arsenal Pablo Mari. Nama Lukaku diteriakkan oleh para pendukung The Blues yang berada di salah satu sudut stadion Emirates yang terus menyanyikan namanya dalam waktu yang lama bahkan setelah peluit akhir dibunyikan. Jadi juara butuh banyak gol. Chelsea hanya mendapatkan 25 gol dari 19 pertandingan Liga Inggris terakhir pada musim 2020-21. Sekedar perbandingan, Manchester City juga bermain tanpa seorang penyerang tengah dan mereka masih berhasil mencatatkan 83 gol pada musim 2020-21. Sementara Chelsea hanya 58 gol. Dalam 3 musim sebelum 2020-21, Manchester City mencatatkan 102 gol, 95 gol, dan 106 gol. Jadi Thomas Tuchel tahu betul bahwa jika mereka ingin merebut trofi Liga Inggris, mereka butuh banyak sekali gol. Itulah sebabnya Chelsea mendatangkan Lukaku dengan harga 1,92 triliun rupiah. Lukaku akan menjadi kunci juara Chelsea. Komentator Graham Souness yakin bahwa Chelsea bisa memenangkan gelar juara Liga Inggris jika berhasil menjaga kebugaran Romelu Lukaku sepanjang musim 2021-22 ini. Setelah tampil gemilang di Everton, Manchester United menggelontorkan 1,5 triliun rupiah untuk mendapatkan tanda tangan Lukaku pada tahun 2017
Tetapi dia tidak dapat memecahkan rekor 20 gol per musim selama 2 tahun karirnya di Old Trafford. Dan akhirnya pergi ke Inter Milan dalam sebuah keputusan lain yang menguntungkan. Di bawah asuhan Antonio Conte, Lukaku berkembang pesat di Serie A, menempati posisi kedua top skor dengan 24 gol setelah Cristiano Ronaldo 29 gol pada musim 2020-21. Pada musim ketika Inter memenangkan Scudetto pertama mereka selama lebih dari 1 dekade, menggusur sang juara abadi Juventus. Kembali ke Stamford Bridge, Lukaku berharap bisa mengulangi performanya di San Siro dan menjadikan The Blues rival utama perebutan gelar juara. Pengamat Graham Souness percaya bahwa hal itu sangat mungkin terjadi jika Lukaku tetap fit sepanjang musim. Keunggulan Lukaku selain menjadi penyerang tengah dalam peran tradisional seperti gaya permainan ala Inggris, adalah kemampuannya menguasai dan menjaga bola serta melibatkan pemain lain dalam permainan menyerang. Kekuatan fisiknya menyebabkan ia bisa menangkis pemain bertahan dari bola. Demikian juga pendapat dari komentator Roy Keane ketika ditanya apakah Lukaku adalah jawaban untuk masalah sedikitnya jumlah gol Chelsea pada musim 2020-21. Saat mana Jorginho mengakhiri musim sebagai top skor klub dengan hanya 7 gol saja. Menurut mantan kapten Manchester United ini, Chelsea sangat butuh seorang striker yang bisa mencetak 25 hingga 30 gol dan Lukaku adalah orang yang tepat untuk itu. Arteta dalam tekanan besar. Sejak pergi meninggalkan Pep Guardiola di Manchester City, Mikel Arteta sudah menangani 88 pertandingan bersama Arsenal, menang 47 kali, draw 16 kali, dan kalah 25 kali. Persentase kemenangannya 53,4%. Bukan yang terburuk yang pernah ada dalam sejarah Liga Inggris, tetapi tidak memuaskan. Sebagai perbandingan, Pep Guardiola sudah memainkan 706 pertandingan di Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City, mencatatkan 524 kemenangan dengan 94 hasil imbang dan 88 kekalahan. Itu setara dengan 74,2%. Rata-rata pada kemenangan kisaran 70% ke atas inilah seorang manajer bisa dinilai sukses. Kekalahan 0-2 di tangan Chelsea berarti Arsenal telah memulai musim baru tanpa kemenangan ataupun gol untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dengan kekalahan ini juga diperparah oleh kekalahan 2-0 pekan sebelumnya dari Brentford, dan mereka akan menghadapi juara bertahan Manchester City pada laga Liga Inggris pekan ketiga musim 2021-22. The Gunners saat ini duduk pada urutan ke-19 dengan selisih 4 gol negatif dan pertandingan melawan City sudah menunggu. Komentator Roy Keane percaya bahwa musim 2021-22 akan menjadi sebuah musim yang sungguh sulit bagi Arsenal. Laga melawan The Blues memperlihatkan tim Thomas Tuchel itu bisa dengan mudah bermain-main dan sebenarnya bisa mencetak 2 atau 3 gol lagi jika mereka mau. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.